Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yudi Yudawirawan, SEMM, selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sebagai ketua kelompok, Abdul Rashid, dan teman saya bernama Ade Eros, Amelia Herda, Ika Listanti, dan Nur Rasyah. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Di sini terdapat perusahaan Nyonya Menir sebagai perusahaan yang gagal dalam konsep manajemen bisnis. Ada pula perusahaan Sido muncul sebagai perusahaan yang berhasil dalam konsep manajemen bisnis. Lalu di sini ada perusahaan PT Nyonya Menir sebagai perusahaan yang gagal dalam konsep manajemen bisnis, di mana PT Nyonya Menir ini adalah perusahaan yang memproduksi jamu tradisional Jawa, perusahaan yang berdiri sejak 1919. Ini pabriknya berada di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, PT Nyonya Menir ini memiliki target pasar luar negeri, yaitu ada Asia, Eropa, dan juga Amerika. Dalam pengaplikasian strategi pemasaran yang telah diterapkan itu sudah baik, tetapi jika dilihat dari hasil diagram, maka PT Nyonya Menir ini berada pada kuadran 1, yaitu strategi pemasaran yang agresif, di mana PT Nyonya Menir ini harus lebih gencar dalam berpromosi, sehingga produknya akan lebih dikenal luas oleh masyarakat. Latar belakang perusahaan PT Nyonya Menir. Yang pertama, pada tahun 1919, Nyonya Menir mendirikan sebuah usaha bernama Jamu Cap Potret Nyonya Menir di Semarang. Lalu pada tahun 1940, anak Nyonya Menir, Noni, membuka cabang pertama di Jakarta, tepatnya di Jalan Juanda, Pasar Baru dari Jakarta. 1967, Nyonya Menir juga menjadi direktur utama dan salah satu anaknya yang bernama Hans Ramana dipercayakan untuk bertanggung jawab atas perusahaannya. Lalu pada tahun 1970, Nyonya Menir mulai merasakan persaingan bisnis jamu yang ketat. Dua perusahaan yang diwaspadai waktu itu adalah PT Sido muncul dan PT Air Mancur. Lalu pada tahun 1976, salah satu anaknya yang bernama Hans Ramana meninggal dunia, yaitu yang tadi dipercayakan untuk bertanggung jawab atas perusahaannya. Lalu pada tahun 1978, Nyonya Menir meninggal dunia. Nah, setelah itu perjalanan perusahaan pun mulai goyah. Adapun latar belakang dari PT Nyonya Menir yang disebut mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis pada tahun 1990-an sempat mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga membawa nama Nyonya Menir ini melambung dalam dunia peracikan jamu tradisional. Namun, pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Semarang, PT Nyonya Menir ini dinyatakan valid karena tidak dapat membayar hutang sebesar 7,04 miliar kepada krediturnya dan masih mempunyai hutang sebesar 10 miliar kepada karyawan yang sudah diberhentikannya. Selanjutnya, perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnisnya yaitu PT Sido muncul. Namanya tidak asing untuk kita dengar hingga saat ini. PT Sido muncul adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta yang dikelola oleh Nyonya Rahma Sulistyo, adalah industri rumahan yang secara perlahan berkembang hingga saat ini menjadi perusahaan besar dan terkenal. Produknya sangat mudah kita temui, mulai dari warung-warung kecil hingga toko swalayan besar. Tujuan dari perusahaan Sido muncul adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk yang aman, efektif, dan terjangkau. Dengan misinya yaitu menjadi perusahaan jamu dan farmasi yang terkemuka di Indonesia dan di Asia Tenggara. Sedangkan misinya adalah menghasilkan produk yang berkualitas, bermanfaat, dan halal dengan mengedepankan kearifan lokal, kepedulian sosial, dan tanggung jawab lingkungan.
Sido Muncul merupakan perusahaan yang memiliki kompetensi yang cukup baik. Dalam mengantisipasi perubahan selera masyarakat, Sido Muncul memiliki serangkaian produk yang saat ini jumlahnya tidak kurang dari 150 produk dan 100 diantaranya merupakan generik. Dengan beragamnya produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, dunia persaingan menjadi hiperkompetisi karena mereka harus mempertahankan serta mengembangkan konsumen yang mereka miliki. Sido Muncul sendiri merupakan perusahaan jamu pertama di Indonesia dan sampai saat ini Sido Muncul masih menciptakan produk-produk berkualitas dan merupakan perusahaan jamu nomor 1 yang berada di Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan membahas strategi pemasaran apa sih yang digunakan oleh PT Sido Muncul dalam usahanya tetap menjadi pemimpin nomor 1 dalam pasar jamu tradisional. Padahal banyak pesaing-pesaingnya yang muncul dengan produk yang hampir sama. PT Sido Muncul memiliki strategi pemasaran yang tepat guna dan tepat sasaran. Seperti hal yang tadi saya jelaskan, tujuan dari PT Sido Muncul adalah meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk yang aman, efektif, dan juga terjangkau. Dari zaman dulu sampai sekarang masih banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi obat-obat tradisional. Nah, PT Sido Muncul ini memproduksi berbagai macam produk yang saat ini beredar di pasaran. Contohnya seperti jamu, terus juga ada jamu instan, terus juga ada food suplemen dan lain sebagainya. Dan harganya pun sangat-sangat terjangkau. Jadi bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat, dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Strategi pemasarannya meliputi segmentasi pasar, penentuan target pasar, penentuan posisi pasar, dan bauran pemasaran. Nah, segmentasi pasar sendiri itu artinya merupakan pengelompokan. Jadi, pengelompokan dalam pemasaran gitu, teman-teman. Jadi, misalkan nih, produk dari Sido Muncul, misalkan Kuku Bima. Nah, Kuku Bima itu kan untuk penambah energi, itu misalkan diperuntukkan untuk cowok, dan tolak angin, misalkan tolak angin itu untuk orang-orang yang masuk angin gitu. Nah, jadi kesimpulannya PT Sido Muncul ini memproduksi produk sesuai dari preferensi konsumen. Jadi apa sih yang dibutuhin sama konsumen, itulah yang mereka produksi. Jadi mereka mengikuti perubahan selera konsumen gitu, dengan tetap mengedepankan manfaat serta harga yang terjangkau. Dalam kali ini saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Sido Muncul. Laporan keuangan PT Sido Muncul memiliki laporan yang transparan dan akuntabel, yang dimana laporan keuangan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan seperti penjualan, laba bersih, aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan keuangan juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi pemegang saham, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan manajemennya dalam suatu perusahaan PT Sido Muncul. Dalam perusahaan PT Sido Muncul ini memiliki 2 manajemen, yang dimana pertama itu memiliki manajemen produksi, yang kedua memiliki sumber daya manusianya PT Sido Muncul. Menjelaskan manajemen produksinya PT Sido Muncul. Manajemen produksinya PT Sido Muncul ini memiliki manajemen yang efisien dan efektif, yang dimana manajemen produksi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses produksi. PT Sido Muncul ini menerapkan standar operasional prosedur atau yang kita kenal dengan nama SOP yang ketat, dengan sistem manajemen mutu yang kita singkat dengan nama yang terintegrasi dan teknologi yang canggih untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan hukum, kesehatan, dan kedua ini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusianya PT Sido Muncul. Memiliki manajemen sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Manajemen SDM meliputi perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, penilaian, kompensasi, dan preferensi karyawan. PT Sido Muncul ini menghargai karyawan sebagai aset terpenting perusahaan dengan memberikan kesempatan yang sama
lingkungannya kerja yang kondusif, dan kesejahteraan yang layak.